Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan berdiskusi tentang permainan dan kegiatan untuk anak usia dini. Baiklah, sebenarnya perkenalkan dulu kelompok 3, ada Yesti Mutika Putri, Windy Rahmahayati, Hera Anggraini, Kenny Rizana, Viviolinda, Swanti Putri, Gesi Jumaida, Reka Trimelianti, dan Bella Hertisal. Baiklah, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Yesti. Baiklah, kegiatan pencapaian perkembangan motorik kasar dan halus pada anak usia dini. Pertama, perkembangan motorik kasar anak usia 12 sampai 18 bulan. Pertama, kegiatannya berganti posisi dari duduk ke posisi berdiri. Yang kedua, sudah stabil berdiri sendiri. Yang ketiga, berjalan sendiri tanpa bantuan. Yang keempat, naik tangga dengan berpegangan tangan dan melangkahkan dua kakinya di setiap anak tangga. Yang kelima, melambaikan tangan. Dan yang keenam, memanjat sofa. Selanjutnya, perkembangan motorik halus anak usia 12-18 bulan. Pertama, mencoret atau menggambar spontan menggunakan krayon dan mengarahkannya pada kertas. Kedua, melepaskan atau menjatuhkan benda secara spontan. Tiga, memasukkan benda-benda kecil ke suatu wadah. Keempat, mengambil objek kecil dengan jempol dan jari telunjuk atau menjimpit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Windy. Pada Windy, silakan. Selanjutnya, perkembangan motorik kasar usia 18 sampai 24 bulan. Yang pertama, bermain melempar bola. Kedua, melompat di tempat. Ketiga, menendang bola, berdiri dengan dua kaki. Keempat, melompat ke depan dengan kedua kaki sejauh 10 cm, melompat ke atas setinggi 5 cm, dan turun dari ketinggian 15 cm. Yang kelima, berjalan menyamping. Kemudian perkembangan motorik halus usia 18-24 bulan. Yang pertama, mampu mendorong atau menarik mainan sambil berjalan. Yang kedua, bisa melompat, melempar, dan menangkap bola. Kembali ke moderator. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Hera. Selanjutnya perkembangan motorik kasar umur 2-3 tahun. Yang pertama, melompat dua kaki ke depan dan ke belakang. Yang kedua, berjalan turun tangga tanpa kesulitan atau masih berpegangan tangan. Ketiga, berjalan sambil jinjit. Keempat, mengayunkan sepeda roda 3. Yang kelima, melempar bola dengan akurasi. Yang keenam, bergerak dengan koordinasi dan kekuatan. Selanjutnya, perkembangan motorik halus umur 2-3 tahun. Yang pertama, membangun menara dengan 4 atau lebih bola. Membangun menara dengan 4 atau lebih balok. Yang kedua, mengajak anak bermain play-doh. Kembali ke moderator. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kenny. Baiklah, selanjutnya yaitu perkembangan motorik kasar usia 3-4 tahun. Pertama, berdiri pada satu kaki untuk 5-10 detik. Kedua, melompat ke depan 5-10 kali dengan dua kaki. Ketiga, melompat ke depan 2-5 kali dengan satu kaki. Keempat, menaiki tangga dengan kaki bergantian tetapi tetap turun dengan kaki yang sama pada tiap injakan. Selanjutnya yaitu perkembangan motorik halus usia 3-4 tahun.
Pertama, dapat mencuci tangan sendiri dan mengelapnya. Kedua, memakai sepatu sendiri. Ketiga, makan sendiri dengan menggunakan sendok dan garpu. Keempat, mengancingkan pakaian. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Vivi. Baiklah, perkembangan motorik kasar usia 4-5 tahun. 1. Melompat dengan satu kaki. 2. Berayun. 3. Berjalan di atas papan sempit untuk melatih keseimbangan tubuh. Perkembangan motorik halus usia 4-5 tahun. 1. Menggambar tanda silang. 2. Menggosok gigi tanpa dibantu. 3. Mengancingkan baju atau pakaian boneka. Baiklah, kembali ke moderator. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Swanti. Baiklah, saya akan menjelaskan perkembangan motorik kasar usia 5-6 tahun. Yang pertama, berlari, melompat, memanjat, dan melatih keseimbangan melalui permainan atau permainan tradisional. Permainan tradisional merangkai manik-manik, memotong dengan gunting, mengancingkan baju, atau mengikat tali sepatu. Bermain puzzle, membuat proyek seni dan kerajinan menggunakan pasir, tanah liat, play-doh, gunting, dan mani-mani kecil pada seutas tali. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, dari diskusi kita tadi, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, moderator. Ya, silakan, Desi. Saya ingin bertanya, apa yang harus diperhatikan dalam permainan dan kegiatan pada anak usia dini? Tolong jelaskan. Terima kasih. Baiklah, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Desi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Gesi. Langsung, Kak. Bermain bukan hanya untuk bersenang-senang. Bermain melalui mainan anak merupakan pula sarana stimulasi bagi kemampuan panca indera anak, terutama daya lihat, daya raba, rasa, serta daya dengar. Bermain juga akan mengasah keterampilan anak dalam mengobservasikan dan mempraktikkan kemampuan yang dimilikinya. Menurut sejumlah pakar, anak yang kurang bermain sangat boleh jadi akan mengalami kesulitan belajar kelak di kemudian hari. Orang tua mesti selektif dalam memilihkan dan memberikan mainan untuk anak-anaknya. Sejumlah hal berikut ini dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum Anda memutuskan memberikan sejumlah mainan kepada si kecil. Pujaan hati Anda dan membiarkan asik bermain-main. Pertama, patuhi setiap petunjuk atau instruksi yang tertera pada mainan anak. Di samping itu, jagalah kebersihan arena bermain anak, serta tetap mengawasinya saat anak tersebut sedang bermain. Yang kedua, pastikan mainan yang Anda berikan cocok dengan tingkat usia anak. Apakah mainan itu sesuai dengan kemampuan anak? Anda harus benar-benar selektif dalam hal ini. Sejumlah mainan ditempeli stiker yang berpikirlah cermat dan teliti.
mesti teliti dengan mainan yang diperuntukkan kepada anak-anak di bawah usia 3 tahun. Komponen mainan itu harus lebih besar dari mulut anak berusia di bawah 3 tahun untuk menghindari tertelan atau tersedak. Keempat, yang juga harus dipertimbangkan, apakah mainan itu sangat berat, apakah mainan itu dapat mencederai bila sampai menjatuhkan anak Anda. Bila demikian, putuskan untuk tidak memberi mainan tersebut. Mungkin itu saja. Bagaimana, Gesi? Apakah Ya, terima kasih, ada Retno. tambahan yang lain? Ya, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau ada yang ingin menambahkan jawaban dari Reka? Baiklah, sepertinya tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Demikianlah diskusi kita pada hari ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.